Selain menghadapi pandemi COVID-19, Indonesia juga harus siaga menghadapi ancaman bencana hidrologi berupa banjir dan tanah longsor. Saat ini baru memasuki awal musim hujan 2020-2021, sejumlah daerah di Indonesia telah dilanda banjir dan tanah longsor. Menurut rilis peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dalam 2 hari ke depan, ada 6 provinsi masuk kategori siaga banjir dan 16 provinsi lainnya dalam status waspada banjir. 6 provinsi berstatus siaga banjir antara lain Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara untuk provinsi waspada banjir, diantaranya meliputi Provinsi Sulawesi, Kalimantan, Bali, Lampung, dan Papua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masuk kategori siaga banjir terus melakukan upaya agar banjir tak menggenangi ibu kota dalam waktu lama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun melakukan inspeksi ke pintu air Manggarai untuk mengecek ketinggian debit air dan kesiapsiagaan petugas. Juga memastikan proses normalisasi kali, waduk dan saluran air telah berjalan maksimal. Bencana hidrologi menjadi kelompok bencana alam rutin melanda Indonesia. Sejak 2010, bencana hidrologi mencakup banjir, tanah longsor, gelombang pasang, dan abrasi mendominasi daftar kejadian bencana BNPB. Dan lebih dari 50% kejadian bencana tahunan di Indonesia merupakan bencana hidrologi. Hal itu menuntut kesiapsiagaan dan kewaspadaan lebih dari seluruh instansi terkait, juga kesadaran masyarakat agar bencana hidrologi itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Pulau Jawa siaga banjir, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Pak Guswanto, selamat pagi. Selamat pagi, Nastuti. Pak Guswanto, peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG itu terhitung mulai hari ini, artinya tanggal 18 sampai tanggal 19 besok, mulai jam 7 pagi hingga besok jam 7 pagi. Selama 2 hari penuh ini akan terjadi potensi hujan lebat kategori 6. Kategori 6 itu sebenarnya seberapa hebat hujan yang akan turun dan apa ancaman terbesar? Kalau kita lihat itu sebenarnya bukan kategori 6, itu ada 6 wilayah. Mungkin saya koreksi dulu ya. Oke. Ada 6 wilayah. Jadi potensi dengan intensitas hujan cukup tinggi, intensitas lebat hingga ekstrim itu akan terjadi di perkiraan kita 18 hingga 19 Februari ya. Ini khususnya wilayah Pulau Jawa. Kemudian saya sampaikan juga bahwa yang dimaksud di sini juga akibat cuaca ekstrim nanti tentunya akan menimbulkan bencana hidrometeorologi. Dan ya, itu sudah terjadi di beberapa wilayah saat ini, Pak? Ya, betul. Saat ini memang sudah terjadi di beberapa wilayah. Karena memang hal ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Artinya faktor fenomena global di mana La Nina itu masih mempengaruhi curah hujan di Indonesia, dan ini diperkirakan masih sampai bulan Maret ya, Maret April. Kemudian diperkirakan juga bahwa monsun Asia yang diprediksi akan menguat mulai 18 Februari hingga 19 Februari ini juga berpotensi secara signifikan. Terus kemudian masih terpantaunya pusat tekanan rendah di sebelah timur laut Filipina atau di Samudra Pasifik. Kemudian ada shear line di atas Pulau Jawa di Laut Selat Sunda. Kemudian ada confluence, artinya di beberapa wilayah di Bali dan Nusa Tenggara ya. Kemudian di sebelah selatan kita melihat masih terpantau juga tekanan rendah di Australia, demikian. Baik, itu yang terjadi di sekitar Indonesia begitu. Kalau kita bicara peringatan BMKG, kembali ke peringatan BMKG selama 2 hari ini. Kalau kita lihat kan sekarang sebagian wilayah di Jakarta, di Bekasi, kalau kita bicara di luar Jawa, Jawa Tengah misalnya di Kudus, itu kan juga masih terendam banjir. Apakah potensi hujan lebat yang diperkirakan oleh BMKG selama 2 hari ke depan ini, hari ini dan besok, itu akan lebih memperparah daerah-daerah yang saat ini masih tergenang banjir? Tentunya kalau kami prediksi itu akan terjadi peningkatan. Kalau memang saat ini posisi di Kudus dan Pati dan sebagainya itu belum surut, tentunya akan menambah kembali curah hujan yang akan turun, itu menambah kembali tinggi daripada permukaan air. Ya kalau dia genangan ya dia akan bertambah. Karena pada saat ini perlu kita ketahui Nastiti bahwa
kejenuhan tanah terhadap air itu sudah maksimum sehingga dia lambat untuk meresapnya. Kemudian ini bisa dibantu apabila dilakukan dengan misalkan pengaliran ke laut ya, demikian. Kejenuhan tanah tadi, apakah ini tidak terlambat untuk kita mengatakan itu karena saat ini juga kan di tempat-tempat seperti Kalimantan Selatan juga Sungai Baritonya juga sudah mulai jenuh begitu, artinya sudah tidak bisa memuat debit air hujan yang begitu banyak begitu. Apakah ini juga tidak diperkirakan sebelumnya sungai-sungai besar di Indonesia sekarang sudah mulai meluap? Apakah memang sedimentasi ini satu-satunya faktor kelalaian kita untuk tidak menangani hal itu sebelum hujan lebat ini terjadi? Kalau kita melihat daripada faktor yang menyebabkan beberapa terjadinya bencana hidrometeorologi, dampaknya adalah salah satunya banjir bandang dan tanah longsor seperti yang Nasdi sampaikan. Memang curah hujan ini hanyalah salah satu faktornya saja. Ya, salah satu faktornya saja. Faktor yang lain adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mungkin dari kebiasaan manusia kita sendiri, termasuk membuang sampah dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Salah satu faktor saja. Baik, selama 2 hari ke depan ini, apakah benar hujan lebat juga akan disertai dengan petir? Untuk di daerah mana saja Pak? Apakah memang hanya 6 daerah ini saja di Pulau Jawa? Jadi kalau kita melihat daripada perakiraan BMKG, memang ada yang artinya kita definisikan yaitu hujan lebat saja di atas 50 mm per hari. Ada juga yang hujan disertai kilat petir itu terjadi di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Artinya begini, bencana hidrometeorologi tidak hanya diakibatkan oleh adanya curah hujan yang lebat atau ekstrim, namun juga disebabkan bisa juga dari angin kencang, ataupun bisa juga disebabkan karena petir, sambaran petir dan sebagainya, seperti itu. Baik, kalau kita bicara Pulau Jawa, artinya daerah-daerah yang saat ini sedang tergenang masih terendam banjir, itu akan semakin parah? Tentunya seperti itu, kalau memang itu nanti perakiraan BMKG itu terjadi. Karena saat ini juga kita lihat dari perakiraan kita yang 3 jam, bahwa seperti di daerah Batang, Pekalongan saat ini mungkin cuacanya paling tidak berawan ataupun hujan ringan ataupun sampai hujan sedang. Demikian. Baik, ini kan kalau kita bicara Jawa Tengah merentang dari Tegal hingga Demak, ini kan berarti ada potensi memang air laut. Kalau kita bicara Semarang, banjirop memang setiap kali hujan lebat di situ terus terjadi begitu. Ini artinya lebih besarkah dari perkiraan dari yang terjadi 2 tahun yang lalu di daerah Istimewa Yogyakarta misalnya 2 tahun yang lalu kan besar, sempat terjadi longsor, bahkan makam Raja Imogiri juga waktu itu sangat hebatnya begitu terkendala banjir ini dan longsor. Apakah ini akan lebih besar dari 2 tahun yang lalu kalau kita bicara daerah Istimewa Yogyakarta dulu misalnya? Ya, kalau kami lihat di daerah Yogyakarta itu hujan yang kita prediksi hanya sedang sampai lebat. Jadi saya kira tidak lebih dari yang tahun yang lalu. Kalau di Jawa Tengah Pak? Di Jawa Tengah ini kalau kita melihat kan sejak awal bulan itu yang terfokus adalah di sekitar Karisidenan, Semarang, Batang, Pekalongan seperti itu ya. Dan itu memang daerah-daerah langganan banjir Pak? Iya, ya betul. Nah itulah yang menyebabkan kemungkinan nanti masih kalau kita lihat mungkin lebih parah dari tempat yang lalu. Kalau kita akumulasikan dengan beberapa kejadian hari yang lalu. Lebih parah itu artinya di awal perkiraan yang 2 hari ini dan besok. Ini yang memperparah kondisi di rentang antara dari Tegal hingga ke Demak ini? Akumulasinya dalam 1 bulan. Jadi kalau dari Januari, Februari, ya betul. Baik. Kalau dari hari besok ini kan kita melihat di situ memang akan terjadi hujan sangat lebat sampai hujan ekstrim ya di sekitar Karisidenan, Semarang, Batang, Pekalongan itu. Baik. Kalau Jawa Timur Pak, Nganjuk juga sekarang masih terendam banjir dan ini banjir yang besar. Terakhir warga di situ mengaku banjir terakhir tahun 1962. Apa yang terjadi di Nganjuk Pak? Betul. Kalau di Nganjuk itu kalau kita lihat dari analisis yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, memang itu karena terjadinya konvektif lokal yang cukup kuat, kemudian adanya pertemuan sirline daripada angin monsun dan angin dari barat, sehingga
memunculkan awan-awan konvektif yang di sekitar Nganjuk, dan pada waktu itu juga ditambah pula dengan terjadinya daya dukung lingkungan yang tidak bagus, kurang bagus lah artinya, sehingga terjadi banjir demikian. Kalau Justru kita lihat, pada Januari tahun lalu ya, ketika ada peningkatan intensitas hujan lebat, di situ malah tidak terjadi banjir begitu. Dan bahkan yang sekarang Januari ini justru Kalimantan Selatan yang nggak pernah banjir kan kemudian banjir. Apakah ini juga faktor yang sama, alasan yang sama terjadi di situ? Ya, kalau kita lihat berbeda antara yang Kalimantan Selatan dengan Nganjuk dari sisi meteorologinya. Kalau di Kalimantan itu pada waktu itu tanggal 11 sampai tanggal 15 itu terjadi Borneo Vortex, artinya di sana terjadi tekanan rendah yang stay di atas Borneo itu sekitar 3 sampai 4 hari, dan itu menghasilkan curah hujan yang cukup tinggi sampai ada hujan ekstrim 300 sekian. Kemudian kalau di Nganjuk itu kita lihat hujan masih di bawah 200, belum sampai 300. Jadi sangat berbeda. Apakah Borneo Vortex itu juga akan terjadi di Pulau Kalimantan yang lain atau hanya di Kalimantan Selatan dan akan terjadi lagi untuk akumulasi 1 bulan ini? Ya, sebenarnya Borneo Vortex itu bisa saja terjadi di mana saja. Artinya bukan Borneo Vortex-nya, artinya sirkulasinya itu, sirkulasi konvergensinya, sikloniknya itu bisa terjadi di mana saja. Seperti saat ini, hari ini, kalau kita lihat daripada peta streamline angin, itu ada 2 tekanan rendah atau 2 sirkulasi siklonik. Satu yaitu di atas Pasifik sama di sebelahnya timur laut Filipina, dan satu lagi di utara Australia. Baik, dan itu masih akan terjadi secara akumulasi di bulan ini, Pak ya? Iya, masih terjadi itu. Apakah akan lebih besar juga dampaknya dibanding yang terjadi Januari kemarin? Kalau Januari kemarin berdasar laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat, itu ada 10.000 rumah yang terendam banjir. Apakah ini nanti juga pada bulan ini akan lebih besar dampaknya daripada bulan Januari untuk Kalsel? Kalau di Kalsel sepertinya sudah, kalau saya melihat ya beberapa historical data hujan yang ada, itu sepertinya sudah mulai menurun. Artinya tidak akan sehebat yang lalu. Kalau kita lihat kan di daerah Kalimantan itu ekuatorial, itu lebih cenderung sifat hujannya itu sifat hujan ekuatorial, demikian. Curah hujan apa itu Pak namanya? Ekuatorial, jadi curah hujan tipe hujannya itu ada sepanjang tahun. Jadi tidak pernah mengalami kering sekali, terus tidak pernah. Jadi di dalam 1 bulan itu pasti terjadi hujan, walaupun di posisi musim kemarau, demikian. Baik, itu artinya ini Anda sekaligus ingin menjawab bahwa banjir yang terjadi di Kalsel kemarin itu bukan karena pembukaan lahan dan juga alih fungsi hutan yang masif terjadi di sana, bukan karena itu? Ya. Salah satu penyebab utamanya adalah dari curah hujan tadi yang dalam adanya Borneo Vortex selama 4 hari, sehingga itu menghasilkan curah hujan yang hampir lebih dari ekstrim ya, di atas 300. Baik. Itu yang penyebab utamanya dulu. Di luar Pulau Jawa Pak, selain Kalimantan, di mana lagi yang berpotensi hujan lebat kemudian sampai menimbulkan banjir? Kalau kita lihat saat ini saya lihat daripada monsun barat tadi, terus kemudian kalau kita lihat daripada distribusi kelembapan udara ya, saat ini ada di Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Bengkulu, kemudian Padang. Namun untuk di mana ke timur, artinya di Riau ini kalau kita lihat saat ini ada intrusi udara hangat dari Asia, sehingga itu saat ini mungkin cuaca di Pekanbaru mungkin cukup kering, berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang di Kalimantan misalnya. Ya. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, Pak Guswanto. Ini kan belakangan kita sering sekali mendengar atau melihat fenomena angin puting beliung. Terakhir terjadi di Surabaya justru baru kemarin, dan sebelumnya terjadi di Gajah Mungkur. Apakah dengan potensi hujan lebat 2 hari atau secara akumulasi secara turun deras selama bulan Februari ini akan daerah-daerah yang lain juga akan berpotensi terjadi fenomena angin puting beliung itu? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami kembali usai jeda.